Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan yang akan kita bacakan dalam kesempatan ini, pemirsa. Pertanyaan pertama dari seorang saudara kita. Jika orang tua meninggal dan ada anaknya laki-laki 2 orang, perempuan 2 orang, apakah harta warisan ada dibagi ke pihak yang lain, semisal nenek atau yang lain? Secara umum, bila almarhum meninggalkan anak laki-laki kandung, maka terhalanglah ahli waris yang lain untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, kecuali 6 ahli waris. 6 ahli waris ini tetap mendapatkan bagian dari harta warisan walaupun almarhum punya anak laki-laki. 6 ahli waris yang dimaksud dalam hal ini adalah ayah kandung dari almarhum. Itu nomor 1. Nomor 2, ibu kandung almarhum. 3, anak perempuan kandung almarhum. 4, suami atau istri. Jadi kalau almarhum berarti istri almarhum. Kalau almarhumah berarti suami almarhumah. 5, nenek almarhum. Baik nenek dari pihak ayah maupun nenek dari pihak ibu. 6, kakek almarhum. Ayahnya ayah almarhum. 6 ahli waris ini, kembali kita tegaskan, tetap mendapatkan bagian dari harta warisan walaupun almarhum meninggalkan anak laki-laki kandung. Demikian. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Nasution Ustadz, ingin nanya masalah faraid. Pertanyaannya adalah, seorang perempuan janda meninggal dunia dan tidak ada anak, hanya meninggalkan 1 orang anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, dan ada 5 orang anak perempuan dari saudara laki-laki itu. Pertanyaannya Ustadz, apakah anak perempuan tadi terdinding tidak mendapatkan harta warisan disebabkan ada anak laki-laki tadi Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almarhumah hanya meninggalkan kerabat-kerabatnya berupa beberapa orang keponakan-keponakan kandung saja. 1 orang keponakan laki-laki kandung dari saudara laki-laki kandung, dan 5 orang keponakan perempuan dari saudara laki-laki kandung. Maka yang menjadi ahli waris sekaligus satu-satunya yang mendapatkan bagian dari harta warisan itu hanyalah 1 orang keponakan laki-laki kandung tadi, anak laki-laki kandung dari saudara laki-laki kandung. Hanya itu ahli warisnya. Sedangkan 5 orang keponakan perempuan kandung tadi tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Bukan karena terdinding, tapi memang karena dia tidak termasuk ahli waris. Kita tegaskan sekali lagi, anak perempuan kandung dari saudara laki-laki kandung itu tidak ahli waris. Karena itu tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Kendati demikian, tetap dianjurkan, sangat dianjurkan bagi ahli waris yang mendapat bagian dari harta warisan untuk berkenan berbagi rezeki dengan kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Dan ini sangat penting dalam rangka menjaga keharmonisan hubungan persaudaraan. Pertanyaan yang ketiga dari saudari kita di Helvetia, Medan. Keluarga almarhum bapak saya meributkan warisan Ustadz. Almarhum bapak saya 4 bersaudara dan bapak saya laki-laki sendiri Ustadz. Anak almarhum bapak 3 Ustadz, dan kami perempuan semua. Ramadan kemarin kakek saya, bapaknya almarhum bapak meninggal Ustadz. Yang mau saya tanyakan, apakah putus pembagian warisannya Ustadz? Bagaimana hukum Islamnya? Hukum Islam dan hukum pemerintahan apakah sama Ustadz? Dalam hal ini pemilik harta adalah almarhum kakek. Ahli warisnya 3 orang anak perempuan dan ada 3 orang cucu perempuan dari anaknya laki-laki yang sebelumnya sudah meninggal dunia. Maka cucu perempuan ini tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Terdinding disebabkan adanya 3 orang anak perempuan kandung.
Seandainya hanya satu orang anak perempuan saja, maka cucu perempuan masih bisa mendapatkan 1/6 dari harta warisan. Tapi karena lebih dari satu orang, maka cucu perempuan kandung terhalang. Namun sebagaimana disampaikan pada pertanyaan yang kedua, sangat dianjurkan bagi ahli waris yang mendapatkan bagian untuk berikhlas hati berbagi rezeki dengan ahli waris yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Surah An-Nisa ayat 8 memerintahkan demikian. Inilah aturan yang secara umum berlaku di dunia Islam. Namun, regulasi yang berlaku di Pengadilan Agama Indonesia itu mengacu kepada kompilasi hukum Islam. Dan di dalam kompilasi hukum Islam itu diatur bahwa cucu perempuan dalam hal ini masih tetap mendapatkan bagian dari harta warisan sebagai ahli waris pengganti dari ayah mereka yang sebelumnya telah meninggal dunia. Dan kompilasi hukum Islam itu juga hukum Islam, merupakan ijtihad dari ulama-ulama kita di Indonesia yang menyusunnya. Dan itulah yang berkekuatan hukum di Indonesia. Jadi kalau permasalahan ini diangkat ke pengadilan agama, maka cucu perempuan akan mendapatkan bagian dari harta warisan sebagai ahli waris pengganti dari ayah mereka yang sudah meninggal dunia itu. Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.